Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita kirimkan buat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali bahasan kita berkaitan dengan masalah mawaris. Sambungan dari surat An-Nisa ayat 11 yang sudah kita uraikan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Maka jika adalah yang meninggal itu punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Di sini kita buat contoh, ini suami, ini istri. Dari hasil pernikahan mereka tidak mempunyai anak. Istri ini masih ada ibunya, kemudian ada saudara laki-laki dan ada satu saudara perempuan. Harta mereka selama pernikahan itu senilai lebih kurang 520 juta. Ini terdiri dari sebuah rumah 150 juta, satu buah mobil 150 juta, satu bidang kebun 75 juta, satu buah sepeda motor 15 juta, tabungan di bank 65 juta, kemudian emas perhiasan 54 juta dan lain-lain 11 juta. Nah, yang dimaksud dengan lain-lain itu adalah TV, perabot rumah tangga, piring, mangkuk dan sebagainya. Kemudian biaya, pertama biaya berobat 3 juta, penyelenggaraan jenazah itu 2 juta, kemudian hutang 5 juta, jumlahnya 10 juta. 10 juta ini diambil dari harta bersama. Maka uang yang tadinya 520 juta, karena dipotong 10 juta ini, tinggallah sekarang harta mereka 510 juta. Harta 510 juta ini kita bagi. Suami mendapatkan 255 juta, istri mendapatkan 255 juta. Almarhumah sebelum meninggal berwasiat untuk diwakafkan untuk masjid 6 juta, untuk anak yatim 5 juta dan untuk fakir miskin 4 juta. Jumlahnya 15 juta. 15 juta ini diambilkan dari harta almarhumah. Karena dalam Islam wasiat itu adalah amal terakhir daripada seseorang. Oleh karena dia amal terakhir, itu diambilkan dari hartanya. Jadi hartanya yang tadi mendapatkan 255 juta dikurang 15 juta, tinggal sekarang 240 juta. Inilah yang disebut harta warisan dalam Islam. Kemudian pembagian kepada ahli waris. Ahli warisnya terdiri dari suami. Suami ini mendapatkan setengah dari 240 juta sama dengan 120 juta. Ibu dari yang meninggal ini dapatkan 1/6 dari 240 juta sama dengan 40 juta. Mereka ini disebut namanya zawil furud. Kemudian saudara laki-laki ini mendapatkan 2/3 dari 80 juta. Dari mana angka 280 juta ini? 240 juta dikurang 120 juta dikurang 40 juta, tinggal 80 juta. Maka saudara laki-laki 2/3 dari 80 juta sama dengan 53.333.333 rupiah. Saudara perempuannya ini itu mendapatkan 1/3 dari 80 juta sama dengan 26.666.667 rupiah. Mereka ini disebut namanya asobah, menghabiskan seluruh sisa harta. Sedangkan suami dan ibu itu disebut zawil furud, mendapatkan harta tertentu. Setelah angkanya didapat, kita kembalikan ke harta yang ada. Suami yang tadinya sebagai kawan kongsi dia dapat 250 juta, sebagai suami mewarisi mendapat 120 juta, dia memiliki harta 375 juta. Maka kita kembalikan
hak suami ini, rumah masih jadi milik suami, mobil masih milik suami, satu bidang kebun jadi milik suami. Jadi jumlahnya 150 tambah 150 tambah 75, 375. Selesai urusan suami. Kemudian kita masuk ibu. Ibu tadi mendapatkan 40 juta. Maka ibu 40 juta ini kita kasihkan pada dia tabungan di bank. Tabungan di bank itu 65 juta. Kita kurangi 10 tinggal 50 juta. Kita kurangi dari 65 dikurangi 10 tinggal 55 juta. Kemudian dikurangi lagi 15 tinggal 40 juta. Maka ini sisa ini tinggal 40 ini kita serahkan kepada ibu. Kemudian saudara laki-laki kita kasihkan pada dia emas perhiasan yang nilainya 54 juta. Sedangkan hak dia sendiri cuma 53.336.333 rupiah. Berarti masih bersisa 666.627 rupiah. Nah, ini nanti kita serahkan kepada saudara perempuan, di mana saudara perempuan itu akan mendapatkan dia punya hak 26.666.667, maka kepadanya diserahkan nanti sepeda motor 15 juta dan lain-lain 11 juta, berarti sudah 26 juta ditambah kelebihan yang punya saudara laki-laki tadi diserahkan kepada dia. Maka selesailah sudah. Namun yang kita hendakkan sebenarnya berdasarkan ayat, ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya, manakala anaknya yang meninggal dunia itu punya anak. Kemudian ayat ini merupakan kita sambung dengan ujung ayat, di mana di ujung ayat itu Allah memberikan penjelasan bahwa min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah dikeluarkan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Ini wasiatnya sudah kita keluarkan dan hutangnya sudah kita bayarkan. Kemudian berikutnya Allah mengingatkan kepada kita lagi, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak-bapak kamu, orang tua kamu, kamu tidak tahu siapakah yang lebih bermanfaat kepada kamu, apakah bapak kamu atau anak-anak kamu. Oleh sebab itu, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat, kita tidak mengetahui apakah ayah yang lebih bermanfaat bagi kita ataukah anak-anak kita. Ini yang diingatkan oleh Allah, karena di zaman Arab Jahiliyah itu ayah tidak mendapat warisan kecuali kalau dia diwasiatkan oleh anaknya yang akan meninggal dunia. Itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrab bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah memerintahkan kepadamu untuk berwasiat kepada kedua orang tua, karib kerabat secara patut. Itu adalah mesti bagi orang takwa. Surat Al-Baqarah ayat 180 itu turun sebelum surat An-Nisa ini turun. Maka sejak turunnya surat An-Nisa ini, ulama tafsir sepakat bahwa berwasiat untuk kedua orang tua itu mansuh, karena bagiannya sudah ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa yang baru saja kita bahas itu. Kemudian ayat ini masih kita lanjutkan, faridatan minallah, dia fardu daripada Allah. Fardu itu dalam ilmu fikih mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, diberi pahala mengerjakannya dan disiksa meninggalkannya. Kemudian innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah ketentuan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yang alhamdulillah kita sudah selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.